Pemerintah terus bertekad untuk menerapkan ekonomi hijau yang didorong oleh beberapa kebijakan strategis, sehingga seluruh stakeholder pun didorong untuk menuju ekonomi hijau. Dan salah satu contoh penerapan ekonomi hijau yakni produksi batik yang menggunakan pewarna alami dari mangrove seperti yang dilakukan oleh pembatik di Kota Semarang. Badan Riset dan Inovasi Nasional pun mendorong seluruh stakeholder di Jawa Tengah untuk menerapkan ekonomi hijau sebagai salah satu cara mengatasi tantangan sosial dan demografi yang dihadapi Indonesia sekarang ini. Ekonomi hijau kan sudah menjadi tekad dari pemerintah ya. Jadi ya kalau kita lihat tekad pemerintah mau tidak mau dari masyarakat, ya, dari pemerintah, sektor bisnis, korporasi, ya, dan juga mungkin dari teman-teman organisasi seperti LSM, NGO itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi hijau. Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Adi Wiryana mengatakan ekonomi hijau merupakan keterkaitan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar pembangunan bisa berkelanjutan. Selama ini BPS melalui produk domestik regional bruto belum memperhitungkan kehilangan sumber daya alam seperti penggunaan minyak bumi dan pembangunan perumahan dari lahan produktif. Jadi ekonomi hijau itu sebenarnya keterkaitan antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia supaya nanti pembangunan ini bisa berkelanjutan. Dan selama ini kalau di BPS kita menghitung dari PDRB, produk domestik regional bruto kan dapat pertumbuhan ekonomi, misalnya 5,19%. Nah itu sebenarnya ekonomi coklat, artinya belum memperhitungkan kehilangan dari sumber daya alam. Hingga saat ini penggunaan energi baru terbarukan di Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 19%. Dan pemanfaatan energi baru terbarukan akan terus didorong hingga tahun 2025 nanti ditargetkan bisa mencapai 23%. Untuk mencapai target tersebut, berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran Gubernur Jawa Tengah kepada seluruh pimpinan SKPD agar gedung dinas dilakukan pemasangan energi surya. Yang terbaru adalah Pak Gub sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh pimpinan SKPD terhadap gedung-gedung yang sudah memungkinkan secara struktural bisa dipasang dengan teknologi energi solar, surya, dipasang itu. Beberapa sudah di kantor DPR. Diakuinya sulit merubah kebiasaan masyarakat sehingga dia mengerahkan seluruh stakeholder dan pendekatan agar pembangunan ekonomi hijau benar-benar dilakukan. Targetnya ke depan ekonomi hijau menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi masa depan. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.